Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira. Adada khalqihi ta'ala wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi hari Sabtu 6 November, kita lanjutkan pertemuan bersama Tafsir Munir halaqah yang ke-9, surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Sudah sampai ke penghujung tentang pengajaran i'tibar hukum hakam yang dapat diambil daripada ayat 1 sampai 5. Kemarin sudah dibicarakan sebahagian, ini sambungan. Apa kata muallif Profesor Dr. Wahbah Zuhaili? Katanya, orang-orang kafir yang disorot dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, orang kafir dan orang musyrik itu, terutama ahli kitab, tidak diperintahkan di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran hanya supaya mentauhidkan Allah. Ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semuanya ajaran tauhid. Tidak ada Trinity, tidak ada Tritunggal. Tritunggal itu dibuat kemudian setelah Isa diangkat ke langit. Arti Tritunggal itu bid'ah. Bid'ah. Tapi ternyata itu yang berkuasa. Di dunia ini penganut mereka agama Samawi, ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka mayoritas. Muslim belum mayoritas lagi. Muslim mayoritasnya di sebagian negara Asia, di sebagian negara Eropa, dan di sebagian besar negara Arab. Kalau di Eropa, di Amerika, mayoritasnya mereka. Ternyata mereka menganut agama yang subhanallah, sepatutnya sudah mansuh ya. Karena Quran datang untuk membetulkan pegangan mereka. Itu dikatakan di sini. Dibaca lagi ya. Orang-orang kafir tersebut tidak diperintahkan di dalam kitab Taurat, Injil dan Quran hanya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah juga dalam surah, dipetik juga di sini, petikan dalam surah Az-Zumar, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, katanya. Sampaikanlah, ini perintah Allah kepada Muhammad ya. Inni umirtu, saya ini hanya diperintah an a'budallah, menyembah Allah sahaja, mukhlis, secara jujur. Tidak ada selain Allah. Hanyalah Allah saja. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Baik. Seterusnya, mereka juga diperintahkan supaya menjadi hunafa. Apa itu hunafa? Yang kita sebut dalam doa iftitah hanifan muslima. Dalam ayat itu dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa. Hunafa yaitu menjauhkan dari agama-agama lain yang tak betul dan berpegang dengan agama Islam. Itu katakan hunafa. Satu-satunya agama yang diridhai Allah, seperti yang disorot juga dalam surah Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Subhanallah. Agama yang benar pada sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Selain Islam tidak betul. Mereka juga diperintahkan supaya mendirikan salat, mengikut waktu-waktunya, dan menunaikan zakat ketika sampai ketikanya, sampai saatnya sholat, sampai waktunya zakat.
itulah ajaran yang diperintahkan oleh agama yang benar sejak dari dulu ya, sejak dari awal lagi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, yaitu agama yang lurus atau agama umat perdana yang ditegakkan di atas lunas-lunas kebenaran. Seterusnya, Prof. Wahbah mengatakan firman Allah mukhlishina lahuddin yang ada dalam ayat 5, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah, agama Islam saja, adalah dalil tentang wajibnya berniat di dalam ibadat. Apa saja kerja kita wajib berniat. Kemarin sudah disampaikan bahwa pekerjaan kita ini, kata Prof. Wahbah Zuhaili, garis besarnya ada 3. Yang kita buat hari-hari ini ada 3. Pertama, perintah yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, larangan yang wajib dijauhi. Yang ketiga, perkara-perkara mubah yang harus. Nak buat, nak tak buat, tak apa-apa. 3 itulah. 3-tiganya perlu kepada niat. Tidur contohnya. Kita tadi tidur. Jam berapa Anda tidur dan jam berapa Anda bangun. Itu perlu pada niat. Dan sebelum tidur, niatnya ingin bangun jam berapa. Tidurnya dengan niat supaya tidurnya jadi ibadat. Itu maksudnya di sini. Dalil tentang wajibnya berniat dalam ibadat. Keikhlasan adalah amalan hati. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kerja hati. Antara Anda dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan selain Allah. Ada orang tidur ikut suka. Berarti bukan karena Allah. Bangun ikut suka. Berarti karena nafsunya. Ini bahaya ya. Kalau hidup ini ikut nafsu, ikut suka, ikut mood. La ilaha illallah. Ada ayat yang menakutkan tentang orang yang menjadikan nafsu jadi Tuhan. Ada sebut ya. Ada satu warning yang keras yang perlu kita perhatikan. Tidakkah engkau lihat katanya orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? La ilaha illallah. Semoga Allah menjauhkan kita ya. Semoga Allah menjaga kita nih. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan nafsu jadi Tuhan? Halaman 501 ayat 23 surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, katanya. Tidakkah Anda lihat orang yang menjadikan nafsu jadi Tuhan? Dia tak cakap. Dia cakap Tuhan kepada Allah, tapi dia tidak akur sama Allah. Dia akur sama nafsunya. Berarti mentuhankan nafsu. Ini yang diperingatkan dalam surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Orang itu ilahnya, Tuhannya hawa, nafsunya. La ilaha illallah. Jangan ya. Jika tidur jangan ikut nafsu. Jangan ikut suka. Tidur ikut aturan Allah. Ikut aturan Rasulullah. Ikut aturan para sahabat. Time tidurnya, startingnya, dan endingnya juga. Mau jam berapa bangun. Supaya tidur jadi ibadah. Makan juga begitu. Kerja juga begitu. Pergi ke kantor, pergi ke pejabat. Sama. Olahraga, exercise, senaman, sama. Karena diniatkan. Yang mubah kalau diniatkan dengan betul, dengan baik, dia jadi taraf, naik taraf jadi ibadat deh. Ada nilai. Kalau orang tuh tidur tidak berniat, tidak ada nilai tidurnya. Kalau dia tidur, dia tidak peduli jam berapa bangun, lewat waktu subuh pun tidak apa juga, enak juga perasaannya, tidurnya sudah berdosa. Dia tidur, dia berdosa. Jadi tidur saja ada 3 kategori manusia. Ada orang yang tidurnya ibadat, ada orang yang tidurnya tidak ada nilai, ada orang yang tidurnya berdosa. Nah, ini katanya di sini, kata Prof. Wahbah apa? Katanya di sini, ayat mukhlishina lahuddin,
yang dipetik daripada ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu katanya dalil tentang wajibnya berniat dalam ibadat. Keikhlasan adalah amalan hati. Apa itu? Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Tidurnya mendapatkan ridha Allah, bangunnya mendapatkan ridha Allah. Bila dia tidur, bila dia tidur, dia membaca doa, dia membaca zikir supaya Allah tolong dia. Supaya malaikat tolong dia. Supaya setan iblis jauh, tidak kacaukan dia. Berapa ramai orang yang tidur, dia diayun dan dibuai oleh setan iblis. Dia didodai oleh setan iblis. Dalam hadis dikatakan, bukan saja dikacaukan lagi ya. Dalam hadis dikatakan diikat katanya. Orang tidur itu diikat sama setan. Ada juga hadis mengatakan disembur. Malah yang paling dasarnya lagi ada hadis mengatakan dikencingi sama setan telinganya. Bacalah hadis supaya kita dapat menilai tidur kita macam mana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Poin yang terakhir di sini dalam hukum hakam, keikhlasan adalah saripati ibadat. Intipatinya ikhlas. Intipati ibadat itu ikhlas. Intipati ibadat itu ikhlas. Dinyatakan dalam sebuah hadis kudusi, Allah berfirman memperingatkan dalam hadis kudusi riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka, maaf ya, ana aghna syuraka an syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Majah, fa anna minhu bari wa huwa lillazi asyrak. La ilaha illallah. Apa kata Abu Hurairah? Katanya baginda pernah mengatakan, bersabda, Allah berfirman dalam hadis kudusi, riwayatnya riwayat Imam Muslim ya, ana aghnan nas ana syuraka. Katanya Allah berfirman, aku tak perlu disekutukan. Tidur contohnya. Kenapa orang itu tidur? Tidur karena redha Allah, supaya badan sehat, supaya badan kuat. Untuk menjaga kesehatan, untuk refresh tenaga. Itu niatnya. Jangan campur dengan lain katanya. Makan juga begitu. Ini yang perkataan pekerjaan yang mubah yang harus ya. Salat apalagi lah. Salat apalagi. Kenapa kamu salat? Takut sama ayah, takut sama ibu. Segan sama ayah, segan sama ibu, segan sama cikgu. Bukan. Kalau begitu kata Allah, kalau dia sholat karena segan sama seseorang, itu tidak aku terima ibadahnya kata Allah. Itu untuk orang itulah katanya. Itu maksud hadis ini. Ana aghna syuraka ana syirk. Saya tidak perlu disekutukan. Semua kerja untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Kenapa kerja di kantor? Oh, segan sama bos. Bukan. Kerja di kantor itu melaksanakan kewajiban beribadat. Kerja kantor itu ibadat. Allah menyuruh kita kerja. Bukan karena takut sama bos. Kalau bos tidak ada, dia main-main. Kalau bercampur, kata Allah, ada motif lain selain daripada mencari ridha Allah, itu untuk orang itulah, kata Allah. Ini maksud ayat hadis ini. Ana aghna syuraka an syirk. Saya tidak perlu disekutukan. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan menyekutukan selain aku, katanya ada tujuan lain. Disekutukannya aku, bukan untuk aku saja semata-mata, bukan mukhlishina lahuddin, bukan murni dan jujur hanya untuk Allah, ada lagi untuk lain, bercampur. Itu tidak aku terima, kata Allah. Untuk campurnya itulah. Kalau takut sama ayah, untuk ayah lah ibadat itu. Takut sama ibu, untuk ibu lah ibadat. Kalau takut sama bos, untuk bosnya lah. Kalau takut sama raja, untuk raja itulah, bukan untuk aku tuh, kata Allah.
beribadat bukan takut sama pemimpin, takut sama Allah katanya. Perhatikan ya, dalam Tafsir Al-Munir, kalau edisi Indonesia halaman 625, edisi Kuala Lumpurnya 346. Dibacakan lagi terakhir sekali hadis kudusi ini, ana aghnal syuraka an syirik. Katanya, saya tidak perlu disekutukan, tidak perlu ada maksud lain dalam beribadat kepada Allah, hanya murni karena Allah, mukhlishina lahuddin. Barang siapa bercampur niatnya untuk Allah dan untuk yang lain, itu tak kuterima untuk orang itulah, kata Allah. Ini maksud hadis ini. Subhanallah. Dalam satu riwayat katanya, fa ana minhu bari, aku tidak terima amal orang itu, wa huwa allazi asyrak, untuk orang yang disebutnya dalam niatnya lah, bukan untuk aku, itu kata Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma aslih a'malana wa akhlis niyatina. Ya Allah, perbaikilah amal kami dan ikhlaskanlah niat kami ya Allah. Allahumma aslih a'malana wa akhlis niyatina. Ya Allah, perbaikilah amal kami dan murnikanlah niat kami ya Allah. Allahumma aslih a'malana. Ya Allah, perbaikilah amal ibadat kami. Wa akhlis niyatina, dan ikhlaskanlah niat kami. Kalau ada niat kami yang kurang bersih selama ini, tolong maafkan ya Allah. Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun, Engkau maha rahman, Engkau maha rahim ya Allah. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyata wa sirrah. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Allahumma irfa' anna hadzal bala. Allahumma asrif anna hadzal bala. وهذا الوباء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا ويسر لنا كل خير وهيئ لنا كل الخير واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa astaudiukumullah.